Ada mobil baru lagi mau datang. Kita serah terima sekarang, kita tunggu mobilnya. VW ID Bus yang saya pesan akhirnya datang juga. Sebenarnya mestinya datangnya udah dari 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Tapi karena saya harus keluar kota, keluar negeri ke Spanyol, baru bisa serah terima sekarang. Tapi ini udah datang. Lihat dong warnanya. Putih dan bay leaf green. Kombinasinya ini retro sekali. Lucu banget nih mobil. Nanti saya ngomong tentang mobil ini, tapi sekarang kita turunin dulu. Halo Mas Gema. Wah, ini Mas Gema nih. Finally ya. Dulu Mas Gema nih yang selalu bantu saya nih kalau beli VW ya. Dulu MK7 saya MK7, juga. Iya. MK7 yang warna merah. MK7 warna merah juga ya. Masih ada tuh sampai sekarang? Masih ada. Masih ada. Masih terawat dong tentunya dong. Ya ini artinya VW nggak kedua. Saya pernah punya MK6. MK4, saya punya MK6, GTI, MK7 sama ini. Sama ini. Ya. Wow. Nah, sebenarnya mobil ini bisa lebih cepat lagi dikirimnya kalau saya nggak mengubah pesanan. Jadi pesanan pertama saya itu short wheelbase yang SWB. Tapi setelah dipikir-pikir, ini kan mobil buat kepraktisan ya, bawa orang, bawa barang dan pengen kelegaan maksimal. Akhirnya saya switch tuh detik terakhir, switch ke long wheelbase. Jadinya akhirnya harus nunggu sekian lama lagi. Punya Arif udah datang. Punya Omobi, mestinya kita barengan datangnya karena Omobi juga pindah dari short wheelbase ke long wheelbase. Tapi karena saya ke Spanyol jadi baru bisa sekarang. Jadi ini yang panjang dan warnanya jauh lebih bagus dari Omobi ya kayaknya ya. Sebenarnya warnanya banyak sekali ya ID Bus ini, semua tergantung selera gitu ya. Cuman saya sama istri tuh srek pilih warna yang putih dan bay leaf green ini karena nuansa retronya tuh kental gitu, dan mobil ini harus ada nuansa retronya. Kenapa? Karena dia itu adalah reinkarnasi dari VW Bus atau kita mengenalnya dengan VW Kombi. Tadinya sempat kepikir yang silver tuh keren loh, silver one tone tuh, apalagi nanti di Dolphin, tapi terlalu modern, harus ada unsur retronya. Wih, ada pitanya dong, lihat dong. Ini kondisi belum pakai kaca film nih. Tapi lihat kaca filmnya udah bening, udah tinted yang belakang, yang depan bening. Udah deh, kita turunin dulu aja. Sekarang kita bawa dulu ke belakang garasi ini. Kita sekarang di lokasinya di garasi di distrik otomotif Peak 2. Langsung aja kita bawa ke belakang biar lebih santai. Wah, masih plastikan semua nih. Nanti kita unwrapping mobil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Startnya di mana ya? Oh, dia nggak pakai tombol start lagi. Oke, kita udah parkir mobil ini. Lihat deh, keren banget ya. Depannya ini loh, depannya tuh benar-benar mengingatkan kita ke VW Bus, VW Kombi, dan dia tuh smiley face gini, kayak senyum gitu loh mobilnya. Karena mobil ini tuh memang dibuat untuk membuat mood kita itu jadi bagus. Berapa harganya? Ya emang harganya nggak murah sama sekali. Mahal harganya. Yang long wheelbase ini hampir 1,5 miliar rupiah, artinya dibandingin MPV listrik
dari Cina gitu ya. Ini harganya hampir 2 kali lipatnya, tapi VW ID Buzz tuh bukan buat di-compare dengan merek lain. Karena orang beli ini itu bukan cuman membandingkan tenaganya, membandingkan range-nya, membandingkan practicality-nya. ID Buzz itu lebih ke arah apa ya, culture gitu loh. Kalau orang udah suka ya udah, dia tidak mengconsider hal lainnya. Walaupun tetap saya berharap kalau bisa emang lebih murah lagi, tapi ya emang di luar negerinya juga mahal ini mobil. Ya udah nggak ada pilihan lain karena rival yang lain itu ya nggak bisa menggantikan ID Buzz. Walaupun mungkin range-nya lebih jauh, tenaganya lebih gede, fiturnya lebih banyak, tapi ya ini sebuah icon gitu. Dan ini kenapa saya beli, saya reminding sedikit, hari terakhir Gias 2024, hari terakhir tuh udah cuma mau santai-santai gitu ya. Tiba-tiba sama istri sama anak datang, istri ngeliat mobil ini dan Rima langsung bilang, aduh ini bagus banget ya, emang sih cute banget. Mau? Saya bilang, tanya gitu kan, mau? Ya udah kita langsung DP dan ternyata memang mobilnya seganteng itu, sekeren itu. Tapi tenang, nanti saya akan bikin review lengkap lah tentang mobil ini, termasuk experience pemakaian, bagaimana nanti rasanya di jalan, dipakai buat jalan-jalan sama keluarga, apa saja yang saya suka, apa saja yang kurang saya suka. Nanti pokoknya akan saya buatkan lengkap di sini. Tapi sekarang kita serah terima dulu, apa kita unwrapping dulu ya? Kayaknya kita serah terima dulu deh, soalnya nggak enak kalau belum serah terima udah main kita bongkar-bongkar aja mobilnya. Mas Gema. Om Fitra. Wah, terima kasih nih. Kita duduk di situ ya. Siap. Sorry panas-panasan. Oke, nggak apa-apa. Demi supaya gambarnya bagus. Oke, siap. Sebenarnya kita bisa duduk di dalam garasi, cuman gambarnya jadi kurang bagus. Kalau di sini kan kita yang berkorban keringetan, tapi kan latar belakangnya bagus. Oh, pasti dong. Yuk. Oke, jadi Mas Gema dari VW Pantai Indah Kapuk, Om. Pantai Indah Kapuk ya. Oh, deket dong ya. Iya, Nganternya nggak gitu deket jauh, ya. nggak gitu jauh, bener. Iya. Nggak ada setengah jam lah ya. Oke, thank you banget pertama udah mau direpotin saya ganti pesanan dari SWB ke LWB. Justru saya senang, Om. Oh gitu, kenapa? Karena kan Om kan mindsetnya kan family kan, pasti nyarinya yang benar-benar nyaman buat Saya emang keluarga. segitu family man-nya ya di mata orang-orang ya. Yang Gempa perhatiin sih kayak gitu ya. Oke, nah tapi memang jadi agak delay dikit gitu ya. Tapi ini mestinya sebenarnya dari 2 minggu lalu udah ready kan? Sudah ready. Cuman karena sayanya nggak bisa nerima aja ya. Betul sekali, Om. Siap, langsung kita Oke, Om. terima. Jadi seperti ini, ada beberapa dokumen yang harus Om tanda tangani. Ya. Gempa jelasin dulu boleh ya, Om ya? Boleh. Perihal untuk after sales ya, Om. Ya. Jadi mobil ID Buzz ini dapat free maintenance itu di 5 tahun. Oke. Itu biasanya kalau maintenance itu 5 mobil tahun listrik atau berapa kilo? atau 100.000 kilo. Oke, per berapa kilo kita? Per 10.000. Per 10.000 Per ya? 10.000 atau per tahun. Oh, per 10.000 atau per Yes. tahun? Oke, gampang. Itu kita kasih free 5 tahun atau 100.000 kilometer. Kemudian untuk garansi mobilnya sendiri itu di 4 tahun. Oke. Dan garansi baterainya kita berikan di 8 tahun atau 160.000 kilometer. Kalau yang mobil 4 tahun atau 100.000. 100.000? 100.000. Ini 8 tahun atau 160.000? 160.000 ya? untuk baterai. Ya. Ada beberapa poin di sini, Om, terkait tentang apa sih yang merusak warranty dari mobilnya, baterainya. Salah satunya yaitu pergantian, misalkan ada upgrade sound system yang tidak di luar standar, itu akan menghilangkan garansi. Semua garansi? Semua garansi. Kemudian juga ada pemasangan misalkan opsional Om pakai jok elektrik yang wiringnya itu bisa disambung putus sambung, itu akan merusak garansi. yang kelistrikannya. Kelistrikan. Kalau saya ganti velg ukuran yang sama gitu? It's okay, nggak masalah. It's okay ya, karena tidak mengganggu sistem elektrikal ya. Betul sekali ya. Nah, itu terkait Soalnya ID Buzz kayak gini kan mobil culture, kadang-kadang Memang. orang pasti ganti pasti velg gatel gitu. aja, Iya. ada aja. Nah, ini ketentuan garansi yang Gema. Pasang kaca film juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Iya. Nggak apa-apa. Syaratnya yang tadi Gema jelaskan, perawatan berkalanya tadi Gema udah informasikan. Bisa di mana aja? Bisa di mana aja. VW banyak VW ada di PIK yang saya tahu. Ya, di PIK, ada di Kemayoran, Kemayoran. ada di MT Haryono, ada di Puri Kembangan. Oh, banyak di Puri ya. Kembangan banyak sekali. BSD juga ada ya? BSD juga ada. Dan insya Allah nanti kita mau buka juga cabang di TBS Simatupang. Oh, Itu makin banyak ya. Dulu saya punya VW cuma 3 kayaknya. Betul. Waktu itu tempat Kita- sekarang makin banyak ya. Makin banyak, Om. Dengan harapan ya menimbulkan kepercayaan dari konsumen. Ya, saya sih percaya, saya pakai VW udah dari
MK4 itu 2000-an awal, Yes. habis itu pindah ke MK6. MK6 itu 2011 ya. 2010 2011 dari baru juga tuh waktu Betul. itu MK6, habis itu MK7. Sebelah sini Om. Oke, ada lagi untuk dokumen serah terima unitnya. Tanda tangan di sebelah sini. Oke. Ini nama istri saya tapi saya yang tanda tangan nggak apa-apa Nggak ya? apa-apa. Jadi nanti atas namanya atas nama Atas istri nama, saya. iya betul, istri Om Fitra. Oke. Nah ini untuk perihal wall charging Om. Wall Jadi- charging, nah Ah. ya gimana nih? Jadi nanti kami akan nunjuk vendor ketiga untuk melakukan pemasangan. Oke. Nah sebelum melakukan pemasangan biasanya akan ada survei dahulu Om. Ini bisa AC kan? Bisa AC-nya mau- bisa berapa? dia up to 200 ya Om. Enggak, itu yang DC. DC. Yang AC-nya 7,7 11 kWh Om. 11 kW. 11 Oh, kWh. oke oke. Standar kita nanti kita berikan wall charger itu 11 kWh. Terkait pemasangan nanti akan dihubungi dengan vendor, dia akan survei dulu. Setelah itu baru melakukan 11 pemasangan. kW ya. 11 kW. Nah, jadi gini Mas. Saya itu sudah punya wall charger di rumah. Oke. 3 lagi. Oke. Ada 3 wall charger. Jadi kayaknya wall chargernya VW ini kasih unitnya aja ke saya tapi Siap. nggak usah dipasang. Oke, bisa. Karena kebetulan saya ada yang 7,7 kW AC, ada yang 11 kW AC, sama ada yang DC Oh, di rumah. DC ada di rumah. Ada, tapi DC kecil, cuma 3000 watt. Cukup membantu lah Om ya. Iya. Jadi kalau mobilnya nggak bisa AC, DC juga ada. Siap. Jadi nggak perlu dipasang. Oke, Coba minta tanda terus? tangannya di sini Om Fitra. Oke, tapi portable charger ada? Portable kita berikan. Jadi portable Nanti ada di dalam mobil, Ada di dalam mobil kita sama wall berikan. charger ya? Ha. Wall charger tuh kapan kira-kira? Nanti setelah ini 3 hari akan Oh, cuma 3 dikomunikasikan. hari Ha. ya? Candy white dan Bayleaf green ya. Yes. Ini di Di sebelah sini. Terus minta feedback dari pelayanan Gema Om, dari perihal mobilnya, persiapannya, sampai penjelasan wall chargernya. Ini. Di sebelah sini. Seperti Dah. Oke, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya terkait tentang STNK Om Fitra, ini mobil kan kita datangkan langsung dari Jerman, jadi secara CBU. Sehingga untuk penerbitan STNK dari itu- Jerman? Dari Jerman langsung. Iya, Masih bau terasa Jerman. Bapak-bapak banget. Oke. Jadi Oh, jadi Mas sekarang masih CBU Jerman. masih CBU ya, Jerman, semuanya masih ya? CBU Jerman. Di Jerman ya, bukan pabrik VW di negara Betul, lain langsung ya. di Jerman, di Hannover lebih tepatnya. Om. Oke, di Hannover. Sehingga untuk pengurusan surat menyurat STNK segala dokumen segala macam Ya. itu kemungkinan makan waktu lebih dari 1 bulan Om. Oh, oke, Namun nggak nggak perlu masalah. khawatir, selama proses STNK itu diproses kita sampai jadi, kita berikan fasilitas surat jalan sampai Surat jalan STNK sampai jadi. STNK jadi. Ya. Siap, terima kasih. Jadi mobil masih tetap bisa dipakai aktivitas, Terima jalan bareng kasih. keluarga gitu Om Fitra. Oke. Terus itu apa? Nah, ini dokumen yang tadi, Oh, dokumen tadi. iya. Ini buku buku panduannya. panduannya ya. Buku panduan tuh sekarang simpel-simpel ya. Simpel loh. Buku Kenapa panduan. nggak tebel-tebel kayak zaman dulu lagi ya? Iya. Nanti di mobil juga ada manual booknya. Oh, Om. ada manual juga. elektroniknya ya. Ini garansi yang tadi ditandatangani, di situ ada data. Pokoknya per mobilnya. 10.000. Tapi saya senangnya VW itu apa? Biasanya diingetin kalau Yes. misalnya ini kalau Di udah reminder. di reminder, ada remindernya Betul, iya. betul. Nanti misalkan berapa kilometer lagi kita akan hubungi waktunya servis gitu. Jadi Tinggal 10 dijadwalkan. Jadi 10.000 kilometer sekali atau 1 tahun tuh kita ganti oli pasti. Enggak dong, Enggak ya? mobil sehingga. Nggak kejebak dia. Ini rencana mau jalan-jalan kemana nih Om nih? Ngajak keluarga nih. Nah, ini langsung ke istri paling langsung mau jalan-jalan. Biasanya sih kita suka jalan-jalan keluarga tuh kayak ke Bogor, ke Cirebon. Seru ya, pastinya lah pasti kalau seru pakai banget, ID iya. Bus. Ini kan keinginan Tante Rima banget nih dari kemarin pas kita ketemu di Gias ya Om. Ketemu lagi. Pembayaran jadi udah beres semua ya. Siap, Udah sudah. tinggal di serah terima, udah boleh saya apa-apain ya. Boleh mobilnya dong, ya. silakan. Cuman ketentuan warranty. Oh iya tetep iya, ya, Om. pernah. Pasti di mana? Di situ ada ketentuan warranty. Ada, itu nanti di bisa buku dibaca itu ya. ya, Oke. ketentuannya. Terus ini udah semua sih Om. Oke. Bentar. Udah berapa tahun ya Mas Gema ya di VW ya? Gema itu dari 2013 Om Fitra. Dari 2013 sudah 12 tahun ya. Iya, pengalaman Luar dengan Om Fitra biasa. tuh dari kirim MK7 yang warna merah. Iya, iya, iya. Sampai sekarang MK7 saya tuh masih berjalan lancar, nggak ada trouble sama sekali. Alhamdulillah. Satu-satunya trouble tuh waktu digigit tikus. Itu doang ya yang waktu ke kantor terus kemarin dibawa ya? ke PIK juga. Iya beres. bener. Oke. Nggak kemarin sih, beberapa tahun lalu. Beberapa tahun lalu iya, yang waktu kita ketemu di kantor. Masih apik banget itu. Jadi kalau pembelian mobil yang ini saya nggak perlu minta izin ke istri Mas Gema.
Karena dia yang minta. Dia yang minta, langsung di on the spot waktu biasa. Dia minta. Jadi langsung simple semuanya. Dan warnanya pun keren banget sih Om. Bay leaf green itu serius. klasiknya dapat banget Om. Om Mobi denger tuh. Yang ini keren nih. Aduh Om Mobi, mohon maaf nih. Om Mobi sama Mas Gema juga? Om Mobi bukan, dari dibantu dealer sama lain? teman Gema. Oh ya, tapi dari PIK juga? Dari BSD. Oh dari BSD. Dari BSD Om. Siap, nanti kita taruh di dalam mobil aja. Terus berkas lain itu semua Mas Gema? Nah ini buat kopian buat kami Om. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Terima Mas kasih Om Gema. Tiflah dengan Thank senang you. hati. Thank you. Semoga pelayanan Gema bisa memuaskan. Salam buat Anda Thank dan you. keluarga. Terima kasih. Oke, kita langsung unwrapping. Sekarang kita masuk ke bagian yang menyenangkan, yaitu unwrapping. Yang pertama kita unwrapping pitanya dulu. Karena kalau masih ada pita ini, saya nyetir nggak ngeliat depan. Dan pita ini juga bukan punya saya. Punyanya VW untuk serah terima ke konsumen-konsumen lainnya. Oh, cuman pinter dia pakai suction nih di belakang, jadi nggak geser-geser. Oke, makin ganteng deh. Nggak ada pita gini. Sekarang kita masuk ke depan dulu. Sebenarnya sih kurang menyenangkan kalau yang ngelepas seperti ini. Cuman nggak apa-apa sih, karena dengan adanya pembungkus ini artinya kita dapat jok yang masih super mulus. Dan ini VW itu interiornya tuh beda-beda. Jadi karena saya pilih yang putih dan bay leaf green, yang ininya juga green. Jadi matching banget luar sama dalamnya. Oke, sini nggak ada, kita ke bangku situ. Ini sampai headrestnya masih diplastikin dan ini barcode-nya langsung dari Jerman. Oke, di bagian depan masih ada lagi yang bisa dicopot. Nah, ini dia. Kunci, jatuh. Nah ini kuncinya, aduh kilapnya bagus banget nih piano blacknya ya. Ini mesti pakai pelindung nih, jangan-jangan nih. Takut lecet. Oke, nanti kunci nanti aja. Oh, di sini. Oh, langsung. Sama ini. Biasanya sih kadang-kadang suka saya diemin ya berapa lama kalau yang di entertainment system seperti ini, tapi ini terlalu kusut nih di sini nih. Jadi kayaknya harus dicabut saja. Nice. Ini surat jalannya di sini. Di sini ada cup holders, nggak ada yang lain plastiknya. Kita pindah ke, ini. Wah, cuman ini masih rapih nih. Nanti buat istri aja deh kalau ini masih rapih nih yang di instrumennya. Oke, kita ke bagian belakang. Wah, ini kayaknya perlu dikasih karpet nih ya. Ini, emang ini udah karpet sih, tapi kita nggak dapat karpet plastiknya, jadi gampang banget kotor. Oke. Nah ini karena long wheelbase, ini kita itu deh, kita gampang banget ngelipatnya. Oh iya, ini adalah partisi untuk ditaruh di sini dan di sini nih. Kalau misalnya kita nggak pakai 7-seaternya, kita lepas, kita bisa pakai partisi ini. Asik juga ya, cuman nggak ada tempat buat nyimpennya nih. Kalau misalnya kita nggak pakai seperti ini, jadi ini kita simpen di garasi aja deh. Nah, AC-nya sampai belakang. Ada USB slot. Dan ini karena long wheelbase ya, padahal ini depan nih mundur sekali nih. Ini mundur sekali, ini masih lega banget di belakangnya. Nggak nyesel deh ngambil yang long wheelbase, bener-bener rasanya seperti VW Kombi gitu. Kombi kan juga panjang gitu. Kotak. Nice. Ini buat, ini buat ngelipatnya kalau
Oh, buat ngelipat rata gini. Kalau yang ini, oh, ini buat ngelipat gini. Tuh, lihat leganya minta ampun. Pasti seneng nih keluarga pakai ini. Dan di sini juga ada pengaturan AC, lampu kabinnya juga udah LED, dan saya senang nih untuk pasar Indonesia dia udah pakai panoramic roof. Oke, kita keluar dulu. Wah, tapi karpet nih krusial. Sekarang kita lihat bagasinya. Oh ya, ini bukan nutupnya, di tuasnya nggak bisa gerak ya, jadi dari dalam aja kayak gini, jadi enak. Lampunya juga keren banget sih, IQ light dari kiri sampai kanan. Nah, ini juga ada nuansa retronya kan, bener-bener putih gitu di sini nih, kayak VW zaman dulu. Oke, ini tadi seperti saya bilang, ini bisa dilepas kalau kita mau. Kalau dilepas kita tinggal pakai partisi itu, kita dapat bagasi yang super lega. Tapi kalaupun nggak di ini, kalaupun nggak dilepas ya, ini kita bisa lipat juga ini. Oh ini, tuh ini kita bisa lipat begini. Oh, tarik. Oke. Nah, ini bisa buat ngangkut barang. Nah, untuk meratakan dengan kursi, makanya ini ada boardnya seperti ini. Dan di atas boardnya ini kita dapat portable charger. Portable chargernya, ya saya nggak mau bongkar lah, karena ini cuma buat darurat aja. Dan di bawah sini ada space, dikasih 2 laci, lucu banget. Kayak gini. Oh, di sini ada apa nih? Oh, ini buku manual yang tebelnya tetap ada. Tuh di sini taruhnya, buku manual dari Jerman langsung tuh. Buku manualnya mestinya masih Inggris ya? Iya, masih bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia tadi yang tipis-tipisnya itu aja tuh. Oke, terus kita dapat P3K. Bukan P3K ya, karena ini dari Jerman. Verbandsche First Aid Kit. Verbandsche First Aid Kit. Premier Secours. Tahu deh bener apa nggak dibacanya. Terus nah ini kita dapat net. Nah, net ini untuk ditaruh juga di situ kalau misalnya kita menjaga barang-barang itu supaya nggak masuk ke dalam kabin depan. Kita bawa barang-barang yang mudah lepas, kita pasang cargo net ini. Terus ini ada asbak. Nggak kepake sih karena nggak bakal ada yang ngerokok juga di mobil ini. Dan ini ada vest. Jadi vestnya ini kalau misalnya kita perbaikan mobil malam-malam, kita pakai vest ini yang dia ada spotlightnya. Jadi akan terang ketika malam. Nah, yang tidak ada di mobil ini adalah tire repair kit. Karena tadi saya udah tanya, tire repair kit itu tidak diperlukan karena mobil ini bannya sudah anti kempes, bukan RFT. Jadi dia tuh ada cairan gel di dalamnya yang kalau kita tusuk paku, katanya itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Satu-satunya yang kita harus ganti ban kalau bannya itu pecah. Nah, kalau ban pecah pakai tire repair kit juga nggak bisa, dan di sini nggak ada ban serepnya. Jadi kalau ban pecah ya udah kita tunggu towing. Tapi kalau cuman kena paku itu nggak masalah. Tapi mungkin buat amannya saya tetap pakai deh tire repair kit. Nanti saya beli sendiri. Nah, di kirinya ini kosong. Nah, ini bisa buat tire repair kit di sini. Dan saya juga bisa taruh ini. Nempel dia. Saya bisa taruh si portable chargernya secara rapih di sini. Kita masukin aja deh ke dalam sekalian sama ininya. Muat nggak ya? Muat lah, gede. Muat, pas. Oke. Ini ketinggalan. Di sini asik banget tuh, ada laci-laci gini nih buat nyimpen barang-barang.
Oke, kalau kita mau negakin, kita tinggal pasin ini lagi. Nah, inilah praktis banget mobilnya. Biar rapi, kita masukin dalam. Biar rapi, kita masukin dalam. Biar bisa langsung didudukin orang gede, kita kasih. Haha. Nah, seperti Anda bisa lihat juga tadi, kaca belakangnya nih udah tinted. Kaca depannya sama kaca depan sama kaca samping depan ini masih bening. Nah, ini akan saya kasih kaca film berkualitas nantinya. Tapi sekarang belum dulu karena masih lucu gitu bentuknya. Lihat deh. Depannya terang, belakangnya tuh gelap, udah langsung privacy tuh belakangnya. Ini bannya 235/50 R20. 20 inci standarnya. Sebenarnya ID Buzz ini ada 19 inci, 20, 21, dimasukin yang 20. Jadi dia cukup besar tapi masih cukup nyaman. Dan ini pelek kaleng ya. Cuman dopnya tuh keren banget, dop VW. Nanti kayaknya saya pengen bikin velg special order deh untuk mobil ini. Senang akhirnya sudah datang mobilnya. Tenang, nanti saya akan bikinkan konten lengkapnya untuk mobil ini. Bukan hanya yang bagus-bagusnya aja, yang nggak sukanya juga pasti saya akan sampaikan semua. Tapi untuk sekarang sekian dulu. Alhamdulillah bisa beliin istri mobil ini. Saya doakan juga buat Anda semua mungkin yang lagi punya keinginan atau pecinta otomotif, dimudahkan jalannya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya. Tapi ingat, selalu cari rezeki di jalan yang halal. Jangan lupakan sedekah dan berdoa juga. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Kita langsung jalan, kita bikin video berikutnya.